Pernahkah terpikir bahwa makanan yang Anda nikmati saat ini mungkin diam-diam merusak kesehatan Anda di masa depan? Setelah usia 50 tahun, pilihan makanan menjadi jauh lebih krusial daripada sebelumnya. Tubuh mengalami perubahan signifikan, dan beberapa makanan yang mungkin tidak terlalu berdampak saat Anda muda bisa menjadi benar-benar berbahaya sekarang. Riset terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% masalah kesehatan pada usia lanjut berhubungan langsung dengan pola makan yang dijalani selama bertahun-tahun. Yang mengkhawatirkan, dampak negatif ini sering terjadi secara perlahan dan hampir tidak terlihat, hingga pada saat gejala mulai muncul, kerusakan sudah terlanjur parah. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar makanan apa yang paling sulit Anda hindari meski tahu itu tidak sehat? Mengapa pola makan begitu penting setelah usia 50 tahun? Jawabannya terletak pada perubahan fundamental yang terjadi dalam tubuh Anda. Setelah setengah abad, tubuh mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Metabolisme melambat, sistem kekebalan tubuh menurun, dan organ-organ vital seperti jantung dan ginjal mulai membutuhkan perhatian ekstra. Kerusakan sel yang terakumulasi selama bertahun-tahun mulai terlihat efeknya. Produksi enzim pencernaan berkurang, membuat penyerapan nutrisi menjadi kurang efisien. Kemampuan tubuh untuk mendetoksifikasi racun juga menurun, membuat Anda lebih rentan terhadap dampak negatif dari makanan yang tidak sehat. Peradangan kronis, yang sebagian besar dipicu oleh makanan tertentu, dapat memperburuk kondisi seperti artritis, penyakit jantung, dan bahkan fungsi kognitif. Kebiasaan makan yang salah dapat mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif yang menurunkan kualitas hidup Anda. Berita baiknya, perubahan pola makan bahkan di usia lanjut masih dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri ketika diberikan nutrisi yang tepat. Mari kita bahas 5 kelompok makanan yang sebaiknya Anda hindari atau batasi secara signifikan setelah usia 50 tahun. 1. Makanan olahan dan kemasan. Makanan olahan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Dari biskuit isi hingga makanan beku siap saji, produk-produk ini mendominasi rak-rak supermarket dan hadir dalam rutinitas banyak orang. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, tersembunyi risiko kesehatan yang signifikan, terutama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Secara ilmiah, makanan olahan dirancang dengan menggunakan berbagai bahan kimia, pengawet, pewarna, dan perasa buatan yang memberi rasa enak dan memperpanjang umur simpan. Bahan-bahan ini seringkali sulit diproses oleh tubuh, terutama saat fungsi hati dan ginjal mulai menurun setelah usia 50 tahun. Level sodium, natrium, dalam makanan olahan biasanya sangat tinggi. Bahkan satu porsi bisa mengandung lebih dari 50% kebutuhan sodium harian yang direkomendasikan. Konsumsi sodium berlebih sangat berbahaya bagi tekanan darah, yang sudah cenderung meningkat pada usia lanjut. Hipertensi yang tidak terkontrol merupakan faktor risiko utama penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Selain sodium, makanan olahan juga mengandung lemak trans dan minyak terhidrogenasi, yang meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, sambil menurunkan kolesterol HDL, kolesterol baik. Pada usia di atas 50 tahun, di mana risiko penyakit kardiovaskular sudah meningkat, lemak jenis ini bisa menjadi picu serangan jantung dan stroke. Dampak konsumsi makanan olahan secara reguler sangat merusak untuk tubuh yang menua. Mereka berkontribusi pada peradangan kronis, yang menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif seperti artritis, demensia, dan kanker. Sistem pencernaan yang sudah menurun efisiensinya akan semakin terbebani dengan makanan yang sulit diproses. Kelelahan kronis, gangguan tidur, dan penurunan fungsi kognitif adalah beberapa gejala yang sering dialami oleh konsumen makanan olahan berusia lanjut. Makanan ini juga cenderung tinggi kalori namun miskin nutrisi, menciptakan kondisi kelaparan bernutrisi, di mana Anda mengonsumsi banyak kalori tetapi tetap kekurangan vitamin dan mineral esensial. Untuk mengatasi masalah ini, mulailah dengan langkah-langkah sederhana. Ganti makanan olahan dengan alternatif segar. Misalnya, pilih buah sebagai camilan alih-alih biskuit atau keripik. Masak makanan sendiri dari bahan-bahan utuh sehingga Anda dapat mengontrol bahan yang digunakan. Baca label dengan cermat saat berbelanja. Hindari produk dengan daftar bahan yang panjang dan sulit diucapkan. Ingat prinsip sederhana. Semakin pendek daftar bahannya, biasanya semakin baik untuk kesehatan Anda. Anggap tubuh Anda sebagai mesin canggih yang membutuhkan bahan bakar berkualitas tinggi untuk beroperasi dengan optimal. 2. Daging olahan dan berlemak tinggi. Daging olahan seperti sosis, daging asap, bacon,
Dan ham telah menjadi bagian dari pola makan banyak orang karena rasanya yang lezat dan kemudahan penyajiannya. Namun, bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, makanan ini bisa menjadi ancaman serius terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Dari perspektif ilmiah, daging olahan mengandung konsentrasi tinggi nitrat dan nitrit, zat yang digunakan sebagai pengawet dan pemberi warna. Tubuh mengubah senyawa ini menjadi nitrosamin, yang telah terbukti bersifat karsinogenik, penyebab kanker. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, bahkan telah mengklasifikasikan daging olahan sebagai karsinogen grup 1, yang berarti ada bukti kuat bahwa konsumsinya dapat menyebabkan kanker, khususnya kanker kolorektal. Selain nitrat, daging olahan juga mengandung kadar sodium yang sangat tinggi. Satu potong bacon bisa mengandung hingga 400 mg sodium, atau sekitar 17% dari batas harian yang direkomendasikan. Pada usia di atas 50 tahun, ginjal menjadi kurang efisien dalam memproses dan mengeluarkan kelebihan sodium, membuat seseorang lebih rentan terhadap hipertensi dan retensi cairan. Daging berlemak tinggi, baik olahan maupun tidak, mengandung lemak jenuh dalam jumlah besar yang meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Setelah usia 50 tahun, pembuluh darah cenderung menjadi kurang elastis, dan penumpukan plak kolesterol lebih mudah terjadi, meningkatkan risiko penyumbatan arteri dan penyakit jantung koroner. Dampak konsumsi daging olahan dan berlemak pada tubuh lansia sangat signifikan. Peningkatan viskositas darah akibat konsumsi lemak jenuh membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini seperti mencoba mendorong air melalui pipa yang tersumbat, membutuhkan energi lebih banyak dan meningkatkan tekanan pada sistem. Selain masalah kardiovaskular, konsumsi daging olahan juga dikaitkan dengan masalah pencernaan. Daging ini sulit dicerna dan dapat memperburuk kondisi seperti divertikulitis, yang lebih umum terjadi setelah usia 50 tahun. Peradangan usus yang disebabkan oleh makanan ini juga dapat mengurangi penyerapan nutrisi penting, memperburuk kondisi malnutrisi yang sudah umum di kalangan lansia. Untuk mengatasi masalah ini, beralih ke sumber protein yang lebih sehat adalah solusi terbaik. Ganti daging olahan dengan protein berkualitas tinggi seperti ayam tanpa kulit, ikan berlemak, salmon, makarel, dan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan dan tahu. Jika Anda masih ingin menikmati daging merah, pilihlah potongan tanpa lemak dan batasi konsumsinya hingga sekali seminggu. Metode memasak juga penting. Panggang atau rebus alih-alih menggoreng untuk mengurangi pembentukan senyawa berbahaya. Pertimbangkan untuk menerapkan Senin tanpa daging sebagai langkah awal mengurangi konsumsi daging olahan dalam diet Anda. 3. Karbohidrat olahan dan makanan tinggi gula. Karbohidrat olahan seperti roti putih, pasta dari tepung terigu, dan berbagai kue serta biskuit telah menjadi komponen utama dalam pola makan modern. Makanan-makanan ini memberikan kepuasan instan dan kemudahan, tetapi harga yang harus dibayar kesehatan Anda, terutama setelah usia 50 tahun, sangatlah tinggi. Secara fisiologis, karbohidrat olahan mengalami proses pemurnian yang menghilangkan hampir semua serat, vitamin, dan mineral yang terdapat dalam biji aslinya. Yang tersisa hanyalah pati yang hampir murni, yang tubuh dengan cepat memecahnya menjadi gula sederhana. Ini menyebabkan lonjakan tajam pada kadar gula darah, yang memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar untuk mengelola kelebihan gula tersebut. Pola makan yang didominasi karbohidrat olahan menciptakan roller coaster gula darah, naik tinggi lalu turun drastis, menyebabkan rasa lapar yang cepat kembali, kelelahan, dan keinginan kuat untuk mengonsumsi lebih banyak karbohidrat. Siklus ini sangat berbahaya pada usia di atas 50 tahun ketika sensitivitas insulin tubuh mulai menurun. Karbohidrat olahan memiliki indeks glikemik tinggi, yang mengukur seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah. Studi menunjukkan bahwa makanan dengan indeks glikemik tinggi tidak hanya berkontribusi pada resistensi insulin dan diabetes tipe 2, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan bahkan beberapa jenis kanker. Setelah usia 50 tahun, metabolisme tubuh secara alami melambat sekitar 5 hingga 10% per dekade. Ini berarti kemampuan untuk membakar kelebihan kalori dari karbohidrat olahan menurun signifikan. Gula yang tidak digunakan sebagai energi akan disimpan sebagai lemak, terutama di area perut. Lemak visceral ini metabolis aktif dan melepaskan sitokin proinflamasi yang dapat memperburuk kondisi seperti artritis, penyakit jantung, dan bahkan demensia. Lebih mengkhawatirkan lagi, penelitian terbaru mengindikasikan hubungan antara konsumsi tinggi karbohidrat olahan dan penurunan fungsi kognitif pada lansia. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut penyakit Alzheimer sebagai diabetes tipe 3,
menunjukkan peran signifikan resistensi insulin otak dalam perkembangan penyakit ini. Untuk mengatasi masalah ini, lakukan transisi bertahap ke sumber karbohidrat kompleks yang lebih sehat. Ganti roti putih dengan roti gandum utuh, beras putih dengan beras merah atau quinoa, dan pasta biasa dengan varian yang terbuat dari gandum utuh atau kacang-kacangan. Tambahkan lebih banyak serat dalam diet Anda melalui buah-buahan utuh, bukan jus, sayuran, dan biji-bijian. Serat tidak hanya memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah tetapi juga memberi rasa kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan mikrobioma usus, yang semakin diakui peranannya dalam kesehatan secara keseluruhan. Batasi makanan dengan tambahan gula, terutama camilan dan makanan penutup. Ingat bahwa banyak makanan yang tampak sehat seperti yogurt buah, granola, dan sereal sarapan seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah besar. Baca label dengan cermat dan cari produk dengan kandungan gula kurang dari 5 gram per porsi. 4. Produk susu yang tidak dipasteurisasi. Tren kembali ke alam dan makanan tradisional telah meningkatkan popularitas produk susu mentah atau tidak dipasteurisasi seperti susu segar langsung dari peternakan dan keju artisan. Produk-produk ini sering dipasarkan sebagai lebih bergizi dan alami dibandingkan versi yang dipasteurisasi, tetapi menyimpan risiko serius, terutama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Secara mikrobiologis, susu mentah dapat mengandung berbagai patogen berbahaya seperti E. coli, Salmonella, Listeria, dan Campylobacter. Proses pasteurisasi, yang melibatkan pemanasan susu pada suhu tertentu untuk waktu tertentu, dirancang khusus untuk membunuh bakteri berbahaya ini tanpa secara signifikan mengurangi nilai nutrisinya. Salah satu patogen paling berbahaya yang dapat ditemukan dalam produk susu tidak dipasteurisasi adalah Listeria monocytogenes, bakteri yang dapat menyebabkan listeriosis. Infeksi ini memiliki tingkat kematian hingga 20% dan khususnya berbahaya bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang menurun, seperti yang umum terjadi setelah usia 50 tahun. Sistem kekebalan tubuh mengalami perubahan signifikan seiring penuaan dalam proses yang disebut immunosenescence. Produksi sel-sel kekebalan baru melambat, dan kemampuan untuk mengenali dan melawan patogen menurun. Ini membuat orang di atas 50 tahun jauh lebih rentan terhadap komplikasi serius dari infeksi foodborne yang mungkin hanya menyebabkan gejala ringan pada orang yang lebih muda. Infeksi dari produk susu tidak dipasteurisasi dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan demam. Namun, pada populasi yang lebih tua, komplikasi dapat berkembang menjadi dehidrasi parah, sepsis, dan bahkan kematian. Pemulihan dari infeksi juga membutuhkan waktu lebih lama pada usia lanjut, sering memerlukan rawat inap dan intervensi medis intensif. Berbeda dengan beberapa klaim populer, penelitian ilmiah belum menunjukkan keunggulan nutrisi signifikan dari produk susu tidak dipasteurisasi dibandingkan yang dipasteurisasi. Sementara beberapa enzim memang rusak selama pasteurisasi, enzim ini sebagian besar juga akan rusak oleh asam lambung saat dikonsumsi, sehingga tidak memberikan manfaat kesehatan tambahan. Untuk menikmati manfaat produk susu tanpa risikonya, selalu pilih varietas yang dipasteurisasi. Keju, yogurt, dan susu pasteurisasi masih menyediakan kalsium, protein, dan nutrisi penting lainnya yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan otot, yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Jika Anda menyukai keju artisan, carilah produsen yang menggunakan susu pasteurisasi dalam produksinya. Banyak keju berkualitas tinggi dan bercita rasa kompleks dibuat dengan susu pasteurisasi, membuktikan bahwa keamanan tidak harus mengorbankan kualitas atau rasa. Selalu periksa label dengan teliti, terutama di pasar petani atau toko makanan khusus, di mana produk susu tidak dipasteurisasi lebih umum ditemukan. Jika Anda tidak yakin, tanyakan kepada vendor atau produsen tentang metode pengolahan mereka. 5. Minuman manis dan bersoda. Minuman manis seperti soda, jus buah kemasan, dan teh botolan manis telah menjadi bagian normal dari pola konsumsi banyak orang. Minuman ini sering dikonsumsi tanpa banyak pertimbangan, padahal dampaknya terhadap kesehatan, terutama setelah usia 50 tahun, sangatlah serius. Secara biokimia, minuman manis adalah sumber gula sederhana terkonsentrasi dalam bentuk yang paling cepat diserap tubuh. Sekaleng soda reguler mengandung sekitar 39 gram gula, setara dengan hampir 10 sendok teh, yang memasuki aliran darah dengan sangat cepat karena tidak ada serat atau nutrisi lain yang memperlambat penyerapannya. Pada usia di atas 50 tahun, kemampuan pankreas untuk menghasilkan insulin yang cukup untuk mengelola lonjakan gula darah ini mulai menurun. Konsumsi reguler minuman manis berkontribusi signifikan pada perkembangan resistensi insulin,
di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap efek insulin. Kondisi ini merupakan prekursor diabetes tipe 2 dan terkait dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Minuman manis juga berhubungan langsung dengan akumulasi lemak visceral, jenis lemak yang mengelilingi organ dalam dan sangat berbahaya bagi kesehatan metabolik. Lemak visceral berlebihan meningkatkan risiko steatosis hati, perlemakan hati non-alkoholik, yang prevalensinya meningkat tajam setelah usia 50 tahun. Fruktosa, bentuk gula yang sering digunakan dalam minuman manis, di metabolisme terutama di hati. Konsumsi berlebihan menyebabkan pembentukan trigliserida dan kolesterol LDL, meningkatkan risiko penyakit jantung. Fruktosa juga meningkatkan produksi asam urat, yang dapat memicu serangan gout, kondisi yang lebih umum terjadi pada populasi yang lebih tua. Selain dampak metaboliknya, minuman manis berkorelasi kuat dengan peradangan sistemik. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi reguler minuman bersoda meningkatkan penanda peradangan dalam darah, yang dapat memperburuk kondisi terkait peradangan seperti artritis, masalah kardiovaskular, dan bahkan penurunan kognitif. Kerusakan gigi juga merupakan konsekuensi serius dari konsumsi minuman manis, terutama pada populasi yang lebih tua yang mungkin sudah mengalami penipisan email gigi. Kombinasi gula dan asam dalam minuman ini dapat mempercepat kerusakan gigi yang lebih sulit diperbaiki pada usia lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, mulailah dengan mengurangi konsumsi minuman manis secara bertahap jika Anda tidak bisa berhenti sekaligus. Ganti dengan alternatif yang lebih sehat seperti air dengan irisan lemon atau mentimun, teh herbal tanpa gula, atau air kelapa murni, dalam jumlah terbatas karena masih mengandung gula alami. Waspadalah terhadap minuman sehat yang sebenarnya tinggi gula, seperti smoothie komersial, jus buah, dan minuman olahraga. Banyak dari produk ini mengandung sama banyaknya atau bahkan lebih banyak gula daripada soda. Selalu baca informasi nutrisi dan perhatikan ukuran porsi yang direkomendasikan. Jika Anda merindukan rasa manis dan bergelembung, coba air berkarbonasi dengan sedikit perasan jeruk atau tetes ekstrak vanila tanpa gula. Ini memberikan pengalaman menyegarkan tanpa kalori kosong dan dampak negatif pada kesehatan Anda. Perubahan pola makan tidak perlu drastis untuk memberikan hasil yang signifikan. Bahkan pengurangan kecil dan bertahap dari kelima kelompok makanan ini dapat membawa perubahan besar dalam kesehatan Anda. Yang penting adalah konsistensi. Membuat pilihan yang lebih baik setiap hari akan terakumulasi menjadi transformasi kesehatan yang nyata dalam beberapa bulan. Mulailah dengan mengaudit dapur Anda dan hilangkan atau kurangi makanan dari kelima kategori ini. Ganti dengan alternatif yang lebih sehat secara bertahap. Misalnya, jika Anda biasa mengonsumsi roti putih, beralih ke roti gandum utuh. Jika Anda rutin minum soda, mulailah dengan mengurangi porsi atau frekuensinya sebelum akhirnya menggantinya sepenuhnya dengan air atau teh herbal. Saat berbelanja, luangkan waktu untuk membaca label nutrisi. Hindari produk dengan daftar bahan yang panjang dan sulit diucapkan. Ingat bahwa bahan diurutkan berdasarkan jumlahnya. Jika gula, garam, atau lemak jenuh muncul di awal daftar, itu pertanda produk tersebut sebaiknya dihindari. Masak lebih sering di rumah menggunakan bahan-bahan segar. Ini memberi Anda kendali penuh atas apa yang Anda konsumsi dan menghindari tambahan garam, gula, dan lemak berlebih yang sering ditemukan dalam makanan kemasan dan restoran. Anggap ini sebagai investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dan memperbaiki diri ketika diberikan nutrisi yang tepat. Bahkan jika Anda telah mengonsumsi makanan-makanan ini selama bertahun-tahun, tidak pernah terlambat untuk berubah. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola makan dapat memberikan manfaat kesehatan yang terukur dalam waktu hanya beberapa minggu. Ingatlah bahwa makanan adalah salah satu bentuk pengobatan yang paling kuat. Apa yang Anda konsumsi hari ini akan memengaruhi kesehatan Anda di masa depan. Dengan menghindari 5 kelompok makanan berbahaya ini, Anda memberi tubuh kesempatan terbaik untuk tetap sehat, energik, dan bebas dari penyakit seiring bertambahnya usia. Jika Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya, terutama mereka yang telah mencapai atau mendekati usia 50 tahun. Informasi sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup seseorang. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar mengenai makanan mana yang paling sulit Anda hindari dan bagaimana Anda berencana untuk mengurangi konsumsinya. Berbagi pengalaman dapat memberi inspirasi bagi orang lain yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya yang dapat membantu Anda hidup lebih lama,
lebih sehat, dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda mendapatkan video kami lainnya yang tak kalah informatif dan bermanfaat.